di saat pandemi ini, apakah ada mungkin tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh talent ya? Saya ingin tanya Pak, sebenarnya tuh HRD di perusahaan tuh apa sih? HRD itu apa? Iya. Madam main TikTok enggak? Iyalah Pak, anak muda biasa main TikTok. Ada yang nggak ngerti apa yang TikTok. Nah ini kok cewek saya semua kok rada-rada gimana? Deg-degan loh saya tuh. Cewek doang ini. Kami adalah kumpulan para HRD Jawa Tengah yang terkumpul dalam satu organisasi namanya. Masuk kerja tuh jangan pakai lamaran, lewat aja orang dalam gitu. Nah itu tanggapan Bapak sebagai HRD itu gimana? Orang dalam boleh, tapi nggak boleh nggak ada boleh kalau keterima, kalau enggak ya jangan nangis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan podcastnya Ureka. Nah, hari ini kita mau ada soft opening podcast career coaching, kolaborasi antara UKM Komunikasi dengan UCDC atau Unit Career Development Center dengan PHRD. Nah, untuk tema kita hari ini kira-kira apa ya Kak Nov? Oke Kak Mai, jadi tema kita hari ini adalah puasa dan karir Kak Mai. Bersama narasumber kita yaitu Pak Singgih Wijanarko, SEMUE, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Pak Sukojo, SS. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Singgih Wijanarko dan Bapak Sukojo. Selamat menonton. Selamat menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast Ureka ya. Yang siang hari ini alhamdulillah berkolaborasi Ureka, UCDC dan juga PHRD. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Singgih Wijanarko dari PHRD yang tentu akan berbagi banyak hal terkait dengan dunia kerja saat ini ya, serta bagaimana kita mempersiapkan karir ketika teman-teman sudah lulus. Baik, sebelumnya akan saya bacakan dulu profil tentang Pak Singgih Wijanarko ini ya. Pak Singgih ini seorang profesional dan juga praktisi HR ya, yang sudah malang melintang selama 15 tahun ya Pak ya. Ya, 15 tahun ya. Dan bidang utamanya tentu ini beliau menangani recruitment management, kemudian juga people development, organization development, job analysis maupun job description, employee relation dan juga industrial relation, ISO 9001 2015 dan juga standard operating procedure, hukum-hukum tenaga kerjaan dan juga lisensi di perusahaan. Ya. Banyak hal, banyak sekali skill yang beliau miliki. Ya. Wijanarko ini saat ini adalah seorang HR manager di perusahaan CV Saprotan Utama. Ya. Perusahaan ini bergerak di bidang fertilizer, pupuk, ya, dan atau agribusiness manufacturer, ya. Dan alhamdulillah siang hari ini sudah hadir di studio Ureka untuk berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Ya. Assalamualaikum Pak Singgih. Waalaikumsalam teman-teman.
Selamat sore juga. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dan selamat berpuasa ya Pak. Oh iya. Baik Pak, ya siang ini kami senang sekali bisa kehadiran Pak Singgi di tempat kami. Ya. Mungkin Pak Singgi bisa berbagi yang pertama terkait dengan ini Pak, pandangan Pak Singgi terhadap dunia kerja saat ini, terutama di kala pandemi ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya. Kalau memang kan pandemi kita sudah hampir 1 tahun lebih ya Pak ya. Jadi, Betul. di dunia kerja itu, apalagi dunia industri, banyak mengalami perubahan. Memang untuk kita dalam karir itu sedikit berubah, tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak berubah itu adalah teknik ketika kita mau rekrutmen, ya. Baik. Pekerjaannya juga berubah karena dulu kita di kantor, sekarang jadi ada WFH. Terus teknik rekrutmen juga dulunya bisa datang, sekarang bisa lewat video call, atau juga bisa datang tapi melampirkan dengan surat kesehatan. Nah itu yang kadang sekarang harus banyak-banyak kita memaklumi keadaan yang ada. Betul ya, baik Pak. Tadi Bapak menekankan adanya perubahan di proses ya, Pak. Ya. Di proses kerjaan secara kerja ya. Kalau di perusahaan Bapak sendiri sejauh mana itu Pak pengaruh atau perubahan yang terjadi Pak penyesuaiannya? Kalau perusahaan saya itu memang untuk beberapa level, untuk level yang paling rendah itu memang kita tidak ada perubahan. Itu memang tetap harus datang, tapi dengan prokes yang ketat. Jadi mulai dari kalau datang itu ada cek suhu, kemudian kita juga sediakan hand sanitizer dan alat kebersihan di depan sebelum masuk. Kemudian juga kita menyediakan masker itu untuk yang level paling rendah bawah, karena kan level bawah itu kan saya butuh benar-benar saya mengetahui orang ini fisiknya kuat dan bisa kita ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kan level itu tempat saya itu ada helper Pak. Oke. Tapi untuk yang level-level di atas itu kita biasanya video call dulu atau by phone, kita interview, kemudian baru setelah kita level selanjutnya kita interview yang kedua akan kita panggil, tapi dengan proses yang sama seperti itu. Di tempat saya seperti itu Pak. Baik ya. Jadi proses rekrutmennya sendiri sangat ketat ya Pak ya. Betul. Untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan mungkin ini Pak terkait tadi kalau selama ini kan maksudnya sebelum COVID itu misalnya proses interview itu langsung ya, dan mungkin pertanyaannya juga mungkin misalnya standar terkait dengan kebutuhan perusahaan itu ya Pak ya. Nah di saat pandemi ini apakah ada mungkin tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh talent ya, atau mungkin soft skill tertentu Pak yang mungkin harus ditunjukkan supaya bisa berkompetisi di era saat ini Pak? Iya. Untuk level-level tertentu yang tidak membutuhkan fisik itu memang harus mempunyai penambahan kemampuan, terutama kemampuan dalam penguasaan sekarang kita kan komputerisasi, dalam arti kan dia bisa internet, bisa email. Ya. Jadi kalau dasarnya memang kita punya pengetahuan mengenai sosial media, email dan internet, itu sudah dasar sekali. Kalau yang lain nanti itu sesuai dengan pekerjaan yang dia lamar. Contoh kalau dia seorang kita ada kebutuhan ahli kimia, ya dia harus punya kemampuan untuk sesuai dengan yang dia mau lamar. Itu situ. Betul. Tapi dasarnya tadi kalau sekarang ya Pak ya. Iya, oke. Baik Pak, kembali ke tadi Pak, tentang skill yang harus dipersiapkan. Ya, skill yang harus dipersiapkan itu saran Bapak untuk talent-talent yang akan memasuki dunia kerja kira-kira apa saja Pak? Oke, kalau saran saya untuk semua talent ya, ini kita berlaku umum. Jadi kalau berlaku umum itu kita harus banyak-banyak belajar. Artinya sesuai dengan kebutuhan apa yang kita mau. Artinya seperti ini, belajar pun kita kan tidak harus lewat kursus yang berbayar atau harus mendatangkan guru. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh kita butuh mungkin kemampuan untuk komunikasi berbahasa Inggris. Zaman sekarang nggak usah ikut kursus banyak-banyak lah, datang
kemana. Kalau dulu kan ada namanya Bibilia atau ada kursus Inggris lah. Sekarang kalau kita mau gampangnya, kita cari di YouTube itu ada, ya. Di TikTok juga ada. Nanti banyak di sosmed juga banyak yang ngajari secara yang kita pelajari secara mudah dan kita pasti bisa akan kita terapkan di dunia kerja seperti itu. Dan di yang seperti itu pun kalau kita mau cari yang secara online gratis dan ada sertifikat juga ada. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang akan kita kembangkan dan harus benar-benar kita harus melakukan perencanaan artinya karir kita nanti mau kemana dan apa kebutuhan kita mengenai penambahan kemampuan itu harus kita benar-benar kita tulis. Jadi ada perencanaannya. Tadi saya ngomong seorang administrasi pun sekarang tidak hanya bisa untuk komputerisasi saja, tapi dia harus bisa internet itu tadi. Jadi ada kemampuan untuk mungkin kita bisa menambah untuk kemampuan akuntansinya dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya satu bidang saja, kalau bisa dipelajari dengan berbagai macam bidang sehingga dia punya kemampuan itu bisa berkembang, tidak hanya bagian itu saja. Baik. Terima kasih Pak Singgi ya. Jadi teman-teman semua, terutama para talent, para pencari kerja dan juga mahasiswa Unimus tingkat akhir ya, yang sebentar lagi lulus mau mencari kerja. Tadi Pak Singgi menekankan sekali bahwa teman-teman diharapkan untuk mempunyai keterampilan tambahan, soft skill ya, tidak hanya hard skill saja, dan itu perlu dipersiapkan dan direncanakan ya. Dan soft skill misalnya keterampilan bahasa, kemudian juga soft skill yang lain ini jelas sangat dibutuhkan di dalam perkembangan atau pengembangan karir teman-teman semuanya nantinya ya. Nah, terkait dengan proses rekrutmen ini juga tadi tersampaikan jelas bahwa sekarang ini semuanya serba online ya, tidak lagi menulis surat lamaran di kertas dikirim lewat pos dan sebagainya, itu tidak seperti itu lagi, semuanya online. Dan ini jelas ya membutuhkan suatu mungkin kebiasaan baru ya. Iya, itu kebiasaan baru sekali. Kebiasaan baru saja. Kalau membuatnya dan sebagainya, saya kira tidak terlalu masalah ya. Betul. Tapi mungkin proses itu bagaimana lebih cepat merespon, bagaimana untuk siap dihubungi ya. Betul. Sebagai seorang talent, saya kira ini sangat harus diperhatikan. Ya. Nah, kembali ke tadi Pak, perencanaan karir Pak. Kalau di perusahaan Bapak itu jenjang karirnya seperti apa Pak? Terkait dengan perencanaan mungkin dari level paling bawah sampai di sisi topnya Pak. Kalau tempat saya sebenarnya masih sederhana ya Pak, karena kita memang bukan perusahaan yang terlalu besar, teman-teman. Di kami saya contohkan untuk di bagian produksi itu kita paling level bawah itu helper, atas lagi ada naik taker, atas lagi ada naik namanya leader produksi, kemudian jenjang selanjutnya adalah supervisor produksi, kemudian ada atas lagi adalah kepala bagian. Kepala bagian nanti dia jadi kepala pabrik bisa. Jadi tempat kami berjenjangnya seperti itu, jadi sederhana sih Pak. Iya. Jadi tidak rumit kalau tempat saya. Kalau tempat lain mungkin ada yang kalau ada kenaikan jabatan itu harus ada asesmen, tapi kita tetap ada, cuman tidak terlalu ribet sih. Tetap terlaksana tapi ya teratur sih untuk kenaikan karir kita. Untuk jangka waktunya itu perjenjang itu kira-kira gimana Pak? Nah, kalau tunjangan karir itu yang tidak bisa diprediksi tempat kami Pak, karena rata-rata sih memang posisi kosong untuk menggantikan kenaikan itu untuk mengganti posisi kosong. Nah, itu kadang tempat kami itu kebanyakan tuh karyawannya loyal. Loyalitasnya tinggi sekali. Jadi memang ada yang hampir ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun itu nggak keluar-keluar. Memang sangat tinggi tempat kami. Jadi untuk turnover tempat saya memang sangat jarang sekali seperti itu. Dan 3 tahun ini pun saya cuma buka berapa ya? Kalau nggak 2 atau 3 toh. Ya. Loyalitas di perusahaan
kadang juga dibutuhkan ya. Dan tentu ini terkait juga dengan passion untuk berkarir di mana seseorang itu ya. Baik. Ya, ini saya kira ada teman-teman mahasiswi yang akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Boleh. Kami panggil langsung aja. Silakan. Kenalan dulu. Oh iya boleh. Nama saya Gelur Ramayati, tapi bisa dipanggil Maya. Maya, oke. Ya, Maya. Gimana Maya? Saya ingin tanya Pak, sebenarnya tuh HRD di perusahaan tuh apa sih? HRD itu apa? Iya. Saya kasih gambaran. HRD itu memang satu bagian dari perusahaan yang mengurusi bagian mulai dari rekrutmen, administrasi, dari karyawan ya maksudnya, payroll, kemudian ada pengembangan karyawan. Ya intinya HRD itu mengurusi dari mulai karyawan masuk sampai dengan karyawan keluar. Oh, Nah gitu. itu cara gambaran umumnya. Nah, tapi untuk setiap perusahaan itu akan berbeda-beda, tidak akan sama karena ada perusahaan yang memang mungkin ada bagian tertentu, banyak kayak tempat saya payroll itu dihandle dari pusat. Tapi ada perusahaan lain yang kebetulan saya pernah di 5 perusahaan berbeda, ada yang memang dihandle oleh satu perusahaan tersebut langsung satu bagian seperti itu. Oh iya. Berarti untuk HRD sama konseling itu hampir sama ya Pak? Konseling bagian dari HRD seperti itu. Jadi HRD dan konseling itu masih satu lingkup ya Pak ya? Mungkin bukan konseling bahasanya, konsultan. Konsultan. Nah, konsultan beda. Konsultan itu memang bagian dia bukan bagian dari perusahaan, dia memang pihak eksternal dari perusahaan yang diminta, badan lain yang diminta perusahaan untuk menangani yang diminta. Tapi untuk tadi saya baca PHRD itu apa ya Pak ya? PHRD ada Perhimpunan HRD Jawa Tengah. Jadi kami adalah kumpulan para HRD Jawa Tengah yang terkumpul dalam satu organisasi namanya PHRD, di mana kami kantor pusatnya sekretariatnya ada di Geraha Wisata di Geraha mana? Di Pemusi Panglima. Oh, Panglima. Berarti organisasi gitu ya Pak? Iya, organisasi HR di Jawa Tengah yang bukan lumayan besar dan cukup lama. Sebenarnya saya penasaran nih Pak, kan kadang kan kata-katanya si orang tua itu masuk kerja tuh jangan pakai lamaran, lewat aja orang dalam gitu. Nah itu tanggapan Bapak sebagai HRD itu gimana? Orang dalam, kalau buat saya sendiri sebenarnya ada orang dalam atau enggak itu sama saja. Kalau tipe saya ya, karena saya juga sering banyak titipan dari orang manajemen. Kalau kemampuannya itu tidak sesuai dengan kriteria, ya sama aja kita nggak lolosin dong. Ya, tapi nggak tahu kalau tempat lain kadang ada yang juga ya, kita bukan aja belak-belakan ya, ini ada yang main duit ada yang apa, itu beda cerita. Saya nggak pernah kalau seperti itu karena saya nggak mau, karena nanti kan pertanggungjawabannya jika panjang ya Pak ya, kan panjang, karena masa nanti orang ini nggak sesuai dengan kriteria kita tiba-tiba masuk lulusan kan dipertanyakan, loh ini orang nggak bisa kok bisa masuk dari mana, berimbas ke ya, perusahaan itu. ya Pak ya. Makanya jadi sangat salah, tidak saya sarankan, atau janganlah pernah berpikir melalui orang dalam, karena belum tentu akan terjamin masuk. Kalau nanti ketemu saya nggak akan kita terima karena saya harus benar-benar sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dari yang dimau oleh user. Ya. Nah jadi teman-teman nih, harusnya tuh kita berusaha dulu untuk mendaftar dan memperbaiki skill kita. Jangan percaya sama omongan orang tua yang masuk aja dari dalam, saya kenal sama bapaknya gitu. Jangan ya teman-teman, itu nggak boleh begitu Pak. Boleh, apa pun nggak boleh, nggak ada boleh kalau keterima, kalau enggak ya jangan nangis. Iya. Itu saja sih dari saya yang penasarannya. Mungkin bisa dilanjut sama moderator satunya. Mbak siapa lagi? Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Novanti Ramasari, biasa dipanggil Mbak Novanti. Bentar, ini kok cewek saya semua kok rada-rada gimana? Deg-degan loh saya tuh. Cewek doang ini. Oke Pak Singgi, sebelumnya saya mau bertanya nih Pak. Silakan. Nah, dalam open recruitment itu kan biasanya ada syarat-syarat tertentu tuh. Ya. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, itu ada nggak sih Pak perbedaan syarat-syarat rekrutmen dari sebelum pandemi sama dalam masa pandemi seperti ini?
Sebenarnya kalau syarat-syarat rekrutmen itu kalau persyaratnya sama. Karena kan kita kalau membuka lowongan itu berdasarkan dan kebutuhan apa yang dimau oleh user. User itu maksudnya departemen yang membutuhkan. Jadi saya contohkan dulu alurnya tuh kalau adanya lowongan itu karena adanya dari departemen yang membutuhkan membuat surat pada HRD untuk dicarikan karyawan. Nah itu seperti itu. Kalau untuk syaratnya itu sebenarnya sama. Cuman untuk tekniknya melakukan rekrutmen mungkin saat ini sudah akan berbeda karena dulu kan dari dulu juga email itu juga sudah banyak, sebenarnya sudah banyak. Tapi sekarang berbagai macam hal yang model baru itu muncul. Contoh tadi ya saya bilang kebanyakan rekrutmen kirim lewat email. Ada lagi sekarang madamen TikTok enggak? Iyalah Pak, anak muda biasa main TikTok. Ada yang nggak ngerti main TikTok? Ada yang malu loh itu. Kan di TikTok itu kalau pernah lihat ada lowongan buka lewat TikTok. Iya. Pernah tak? Iya pernah. Saya pernah itu TikTok itu kalau salah dia tuh ada lowongan HR Manager di PT ST Indonesia dan syaratnya harus menduetkan sama ownernya. Iya. Nah, lakukan. Jadi TikTok lama-lama. Nah, seperti itu kadang hal yang hal-hal baru yang mungkin muncul karena pandemi ini. Kalau saran saya tadi buat untuk para fresh graduate itu kalau sekarang banyak-banyak belajar untuk membuat CV yang menarik ya. Karena kebanyakan sekarang tuh saya kan sering juga dimintai tolong dari teman-teman saya untuk cari kerja juga. Kadang saya tanya, itu punya CV enggak lah. Habis itu dia buat CV. CV-nya ternyata biasa, nggak ada fotonya. Jadi kayak tulisan tangan doang di foto. Kan nggak bisa. Sekarang kan ada format. Itu kalau mau contoh yang di internet banyak. Seperti itu. Iya, nah itu kalau menurut Bapak sendiri tuh CV yang menarik itu yang seperti apa sih Pak? CV yang menarik. Agar menarik itu HRD-nya itu yang seperti apa? Oke, kalau isinya CV sebenarnya kan gampang, ada foto, ada nama kita lengkap, alamat, ya, pendidikan, terus kalau sudah bekerja ya ditulis. Nah, sebenarnya kita penekanannya adalah ke namanya dari isi pengalaman kerja. Kalau dia sudah punya pengalaman kerja, kalau isi pengalaman kerja, kadang dia tuh pernah bekerja, cuman deskripsi pekerjaannya nggak ditulis aja. Dia pernah jadi kasir. Di bawahnya tuh cuman sudah nggak ada apa-apa, terus dilanjutkan pengalaman kerja yang lain. Berarti penting ya Pak? Sangat penting. Jadi deskripsinya apa? Kalau magang pun dijelaskan. Itu nggak cuma kadang-kadang ada magang di mana, di Telkom atau PTA. Itu cuma magang ini tak sudah selesai. Tapi lebih baik kalau seperti itu dijelaskan. Kalau berarti pengalaman kerjanya melenceng sama yang posisi dilamar itu gimana Pak? Ya. Makanya kalau mau ngelamar itu hati-hati. Satu, lihat persyaratannya. Kalau umurnya memang sudah lebih, jangan dilamar. Kalau dia mintanya, mungkin kita kali satu mungkin banyak ya. Kalau mungkin kita SMK, SMA yang diminta D3, ya jangan. Kecuali punya pengalaman lebih sekitar 5 tahun, 3 tahun itu oke lah. Kita masih ada pertimbangan. Nah, itu benar-benar persyaratannya harus dilihat. Kadang kan kalau saya posting di Facebook misalnya jauh-jauh, saya sudah jelas itu umur sekian, mintanya jurusan apa, ya terus kemampuannya apa, masih ada tanya Pak umurnya berapa, laki-laki apa perempuan. Nah itu kadang masih bertanya. Yang pertama berarti adalah cara membaca lowongan yang benar. Ya terus apalagi ya, saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak. Tapi sedikit itu ya. Kan pada umumnya tuh generasi milenial melamar ke perusahaan yang karyawannya senior-senior, kayak baby boomer kayak gitu loh Pak. Ulangi soalnya. Pada umumnya itu kan anak muda melamar ke perusahaan yang karyawannya baby boomer senior. Nah sekarang kalau dibalik, generasi yang berpengalaman itu mengelamar ke perusahaan yang baru startup, yang semangatnya masih milenial banget. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya nggak masalah.
Iya, Sorry Mbak siapa? Mbak Novanti. Mbak Novanti, ini jurusan apa? Belajar. Saya dari manajemen. Sudah pernah bekerja atau sudah lulus atau belum? Belum, saya masih semester 4, tapi semester 4. pernah magang. Magang teknik waktu SMK. Oh gitu ya, oke. Saya lanjut lagi. Tadi artinya untuk yang sudah bekerja melamar ke perusahaan yang bersifat milenial, contoh mungkin dari perusahaan mungkin ya dari kayak saya Pupuk melamar ke arah Gojek, gitu kan? Iya. Yang situasinya lebih sebenarnya tidak apa-apa, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Ya, kadang memang butuh penyesuaian. Kadang habit dari setiap perusahaan dengan yang lainnya akan berbeda. Nah, itu yang diminta adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan di perusahaan yang baru. Sebenarnya ada masalah sama sekali karena pekerjaan yang dihadapi akan sama. Cuman orang-orangnya akan berbeda. Nah, inilah yang menjadi tantangan habit ini akan menjadi hal yang baru buat dia. Nah, ini tergantung dianya bisa bertahan atau tidak. Iya. Kadang kan ada yang berpikir, ada yang orang nggak luas tau aku kan kadang, kok isinya kok anak muda semua, tua sendiri. Iya, kayak ngerasa Kok malu minder. gitu ya, Pak. Nah, tapi kayak kalau yang bergaya muda kayak saya kan bisa semua. Keren. Iya, terus balik lagi ke yang lowongan lewat TikTok tadi tuh Pak. Itu menurut Bapak lebih efisien atau lebih gimana? Kalau efisien apa enggaknya tergantung viewernya ya. Kalau TikTok sih viewernya banyak. Kalau saya masih relevan lah kalau zaman sekarang ya, karena memang lebih fun. Jadi kita juga lihatnya kalau lowongan itu kan lebih asik gitu loh daripada kita lihat cuma tulisan tok. Iya. Itu kalau lihat perbandingan kita tulisan sama Lebih bosenin ya Pak. Lebih menarik lewat TikTok kan ya. Kalau Mbak Novanti sendiri cita-cita jadi apa? Saya jadi PNS. Oh PNS. Iya, Pak. Aku PNS. Nama Pak Amdo berarti cerita nanti. Iya Pak. Tapi kalau nggak PNS umpamanya nih, jadi apa? Kan nggak mesti keterima kan sama motor ya? Iya, sudah biasa seperti itu ya Pak. Ya mungkin kepengennya tuh yang kayak di kantoran kayak gitu loh Pak. Nah, kantoran tuh apa? Kerjanya kayak enak aja gitu. Enak di mana? Kita aja susah terus enak. Sepertinya. Nggak, targetnya apa? Udah dibilang kantoran. Oke, kantornya apa? Dan tujuan manajemen. Ya insya Allah kayak jadi manajer insya Allah. Oke, saya garis bawah di sini. Berarti bilang manajer. Iya. Oke, untuk fresh graduate sendiri banyak ya di sini saya nggak tahu mindsetnya apakah masih sama kayak dulu saya sempat protes dengan beberapa orang. Lulusan S1 itu memang mindsetnya akan, saya jadi manajer setelah lulus. Jangan salah, saya bilang tidak semudah itu Ferguson. Enggak semudah itu. Saya S1, saya baru jadi manajer setelah 8 tahun. Berarti nggak bisa. Akan ada step-stepnya seperti itu. Jadi kalau saya dari karir, jadi dari officer, mau dari bawah dulu saya, officer, supervisor naik ke manajer. Tapi ada tahapnya, ada cara gampang yang mungkin mempercepat jalannya untuk jadi manajer. Jadi adalah jalur MT, manajemen trainer. Jadi tapi nggak setiap perusahaan ada, ya. Iya. Yang ada MT-nya itu pasti akan mempercepat jalur yang seseorang itu menjadi manajer lebih cepat, atau nggak ke level middle lah seperti itu. Iya. Ya. Kalau mau persiapan karir itu sebaiknya adalah mindset dulu ditata. Iya. Ya, jadi setelah kita lulus itu pastinya kan kita ada peralihan dari studi ke bekerja itu mulai ditata dulu, mindsetnya diubah. Kadang kalau kita nggak siap, nanti kalau masuk kerja itu pastinya kan kalau kita masih baru-baru kerja ada yang bisa mengendalikan diri itu bisa betah. Kalau nggak bisa mengendalikan diri berarti apa tidak betah. Iya, tapi kalau kayak saya itu kadang mikirnya gini Pak, nanti kan lulus pengen kerja itu mau ngelamar itu kayak udah overthinking duluan gitu loh Pak, takut gak diterima atau ya gimana. Kalau gitu. itu dilamar aja Mbak. Iya. Ya dicoba dulu berarti ya Pak. Tetap harus namanya tetap positive thinking, nggak boleh namanya negative thinking seperti itu.
karena kan rezeki tidak ada yang tahu dan sudah diatur. Lagian seperti ini, kalaupun nanti di manajemen ya, Iya. kalau nanti tanah dibelokkan, manajemen kalau jadinya jadi apa tak tanya dulu. Oh iya. Kalau kan jadinya bisa jadi apalah, di admin atau apa. Kalau Oh jadi dibelokkan, staff mungkin. jadi staff ya kan tempat Iya. lain. Kan kalau umpamanya nggak mungkin jadi akunting kan. Iya. Saya contohkan, kenapa jangan sampai mirip kerjaan. Contoh saya itu manajemen, tapi sekarang adalah HR manager. Di mana HR manager itu sebenarnya manajer HRD itu adalah lulusan dari psikolog. Oh iya sih kalau. Nah, jadi kalau mengenai pekerjaan apa yang sudah diterima di perusahaan lebih baik jalani dulu. Iya, terus kan saya nemu di TikTok itu yang itu ada istilah kayak gini Pak. Gimana? Sekarang yang good looking itu enggak tentu fisik tapi pekerjaan itu juga yang good looking. Itu bener apa enggak sih Pak? Pekerjaan maksudnya gimana? Good looking gimana? Yang misalnya yang penampilannya menarik kan. Misal kalau yang biasa-biasa aja itu masih ada kesempatan kayak diterima enggak sih Pak? Kan kadang itu yang dipentingin itu yang good looking gitu. Kalau frontliner iya, itu good looking. Nah kalau akunting, good looking buat apa? Bu, dia nggak bisa ngitung akuntansi. Good Cuma looking ya buat cantik tak apa? enggak itu. Karena untuk bagian depan, iya betul. Kalau bagian kayak akunting, ya buat apa? Iya. Jangan percaya TikTok 100% dong. Iya Pak. Oke, selanjutnya bagi audien online yang ingin bertanya ke Pak Singgi, dipersilakan. Oke, silahkan yang mau bertanya secara online. Pemirsa saya nggak cuma Unimus kok ya, saya sempat juga share di beberapa tempat, mungkin silahkan. Jadi saya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh kaum milenial. Iya. Contoh, saya contohkan, tolong jawab. Jadi mencari pekerjaan itu sama dengan mencari apa? Bisa jawab? Ayo kameramen bisa? Mencari pekerjaan sama dengan mencari rezeki, salah. Oke, apa Mencari lagi? ilmu Pak. Ilmu. Hah? Pinter. Mencari jodoh. Itu betul. Lu bener loh, tekniknya sebenarnya sama. Kalau kita mencari pekerjaan sama dengan mencari jodoh pasangan sama. Karena nggak usah jauh-jauh. Kalau kita interview ya, contoh, kan harus berpakaian rapi, wangi, mandi, ya. Iya. Kalau yang cowok bawa motor yang bagus, motornya juga dibersihkan. Nah, kita bandingkan dengan interview bekerja. Itu tadi interview ya. Kalau Iya, kita banding dengan ngapel, sudah punya pacar siapa? Tadi bilang pacaran, sudah punya pacar? Mbak Maya. Nah, kalau ngapel tanya, cowoknya mesti datang rapi enggak? Nah, wangi kan, pakai motor, ya bagus, ya toh. Jadi apa? Sama kan dengan orang cari kerja, interview. Nah, jadi sudah tahu kan yang dilakukan apa? Nah, seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu sudah dilakukan, cuman tempatnya yang berbeda. Nah, untuk kaum milenial, kita bilang tadi mencari kerja sama dengan mencari jodoh. Makanya pacaran aja. Karena saja sama. Selain dari tingkatan pendidikan, hard skill atau soft skill, apa yang dinilai perusahaan? Sebenarnya dari dua-duanya sudah tercakup semuanya ya. Kalau dari hard skill kan dari segi pendidikannya. Jadi the user itu dari departemen yang meminta itu sudah mempunyai kriteria sendiri ya. Iya. Kriterianya yang Ada mungkin kriteria. dari minimal SMK atau maksimalnya S1. D3. Ya, atau ini dari jurusan kimia. Nah, sebenarnya kalau dari soft skill itu mencakupnya banyak sekali. Kalau saya tadi bilang selain hard skill dan soft skill sebenarnya ya semua itu sudah tercakup semua. Ya, kalau kita ngomong pengalaman kerjanya, kerja rata-rata mencakup ke soft skill. Iya. Komunikasi, cara bekerja, kalau mungkin dia ngelamar di HRD, orangnya harus luas, komunikasinya oke, ya. Terus ada kemampuan khususnya, dia bisa payroll, bisa administrasi, bisa rekrutmen, ya, bisa Iya. training. Nah, itu yang memang kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh semua. Jadi kalau tadi bilang selain hard skill dan soft skill ya sebenarnya sudah tercakup di situ.
Tinggal nanti setelah interview dan kemampuannya yang ditulis sudah dijelaskan di dalam interview, penerapannya di dalam bekerja itu kemungkinan kalau ada yang dia on the job training atau mungkin dia masa percobaan, nah itu dibuktikan apakah yang dia tulis itu benar, tidak bohong, tidak mengada-ngada. Iya. Pembuktian nanti di situ. Jadi kalau punya CV jangan lebay, jangan dilebih-lebihkan. Umpamanya bisa bahasa Inggris, ternyata kalau ada tamu orang apa bule ngomong nggak bisa ya. Iya, kebanyakan gitu ya Pak. Tapi ada sedikit, emang seperti kadang kayak komputer itu riskan. Kalau administrasi bisa Excel, oh ya bisa. Saya pernah sering ngetes kalau administrasi. Saya tes nih ada laptop, buka Excel, oke. Buka bisa Excel, oke. Tapi kemudian saya tanya rumus-rumusnya, dia nggak bisa. Lah, itu yang kadang salah. Ya, terus kalau yang sekarang tuh Pak, yang fresh graduate itu untuk kan belum punya pengalaman kerja tuh. Nah, ada yang mikir tuh IPK tuh lebih dipentingin gitu dalam mencari kerja. Itu bener nggak sih Pak? Atau yang lebih penting itu soft skill itu sendiri gitu? IPK sebenarnya IPK juga nggak jamin. Saya aja IPK 3,3 dulu nyontek ya. Nggak jamin. Ya saya contoh IPK sebenarnya juga nggak jamin ya. Ada yang kumlot ternyata dia ada ngelamar di bagian CS. CS itu kan bikin komunikasi. Orangnya kaku. Nggak penting dong berarti IPK. Ya kita mengatur pada batasannya IPS kan ada. Tetap kita akan berlakukan. Tapi tetap nanti ya tes untuk hard soft skill-nya itu tetap akan berlanjut dalam arti akan terbukti apa tidak seperti itu. Itu. Iya. Itu ada masukan nih dari kameramen. Untuk pertanyaan yang menarik akan mendapat apa? Akan mendapat door prize dari PHRD dan UCDC nih. Wih, keren nih ada door prize-nya. Ayo nih buat teman-teman online, ayo pada nanya yuk. Ini ada buku dari PHRD, ya dari kita adalah buku tulisan dari pakar-pakarnya HRD Manajer Jawa Tengah. Ya ini adalah buku kumpulan tulisan tapi yang tahun 2019. Ini recommended banget untuk dibaca. Oke silakan siapa yang mau ini tanya yang semenarik mungkin ya. Ayo teman-teman. Terutama yang fresh graduate ya. Mungkin dari kameramen ada pertanyaan. Saya sampaikan. Oh, belum ada. Nah, tadi tak lanjut ke mengenai apa? Ada lagi? Oh, ada. Apa? Ini dari kameramen. Oh, kamera. Ada yang tanya. Ya, Runisa dari Runisa. Nisa. Apakah semua perusahaan menerapkan syarat berpenampilan menarik? Kalau iya, mengapa? Dan definisi berpenampilan menarik yang sesungguhnya itu bagaimana, Pak? Berpenampilan menarik atau good performance, fisik performance ya. Ya, kalau itu saya ngomong wajib. Tapi tak bilang tadi, mencari pekerjaan sama dengan mencari jodoh. Contoh nih, kalau kalian diapeli, nggak mungkin nggak mandi kan? Nggak mungkin cuma pakai daster, mungkin tak daster mungkin, tapi nggak tapi tetap rapi, Iya, seperti Pak. itu. Tetap make up dong, Pak. Nah, penampilan fisik dalam kalau kita interview adalah satu hal pertama yang bisa menarik perhatiannya HRD. Kenapa? Loh, dirinya saja bisa diurusi. Berarti dia bisa mengurusi perusahaan yang lain dong. Iya. Kan contohnya kalau pacaran, loh kamu aja bisa tak urusi, bisa tak apelin, kamu nggak yang tidak. Gitu loh. Nah, seperti itu performance itu sangat penting ya. Jadi ketika kita dapat panggilan, nggak saya jauh dulu dari CV foto. Saya mengenai CV foto. Kadang ada CV foto yang kadang agak nyeleneh ya. Saya sering foto-foto pakai apa ya? Kadang ada yang pakai foto gini loh, kayaknya ada gini loh. Iya, kadang pakai foto yang Korea juga itu. Tapi bukan aku nggak Korea loh. Oke. Jadi untuk CV saya ulas dulu dari CV. CV itu kalau bisa pakai baju yang formal, cowok cewek sama. Kalau cewek seharusnya bisa pakai blazer. Terus kalau pakai kerudung itu yang searah dengan sewarna dengan baju, jadi kelihatan formal banget. Ya. Sama kalau cowok juga
pakai yang rapi, kalau saya pakai dasi. Kan sekarang nggak usah ke studio, pakai HP aja bisa. Ada yang bilang, wah HP saya jelek Pak, pinjem punya teman banyak, banyak cara, tempelkan di CV ya gitu. Terus kemudian kalau dalam performan yang baik ketika kita ada panggilan interview itu memang harus benar, sama kayak tadi foto di CV ya. Jadi kesankan kita benar-benar niat bekerja, berpakaian formal. Contoh nih, kalau kita ngelamar di hotel ya, sebaiknya kalau mau ngelamar lihat dulu perusahaannya apa, bagian yang dilamar apa. Contoh kalau kita ngelamar hotel, lihat di internet orang hotel rata-rata bagaimana. Oh ya, pakai baju rapi, berdasi ya. Dicontoh saja, dilihat di internet banyak ada contohnya. Cari referensi lamar dulu. admin, saya bagi pakai baju formal, blazeran. Nah, seperti itu. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi nih, Ada Pak. lagi apa? Baik, saya bacakan. Tolong bukunya. Dalam prospek penilaian calon pekerja yang keterbatasan penglihatan dengan alat bantu kacamata, apakah mempengaruhi penilaian dari perusahaan? Ya, Kak, misalnya minus kayak gitu ya, Pak? Oh iya, alat bantu kacamata. Oke. Jadi saya nggak tahu, mungkin yang nanya minusnya banyak ya. Nanti tergantung ya. Tapi kalau di bagian-bagian tertentu mungkin untuk yang berkacamata, kalau minusnya sedikit sih nggak masalah ya sebenarnya. Oleh juga kalau kacamata normalnya tebal banget, masih bisa agak jelas gitu, nggak pakai kacamata ya, Pak? Kalau yang tebal banget mungkin kita pertimbangkan. Contoh ada akuntan yang pakai kacamata tebal banget, minus 5 mungkin ya. Iya. Dan nanti kalau lihat angka salah gimana? Nah, resiko kan gede. Kan ada tes itu juga ya, Pak, angka tokek kayak gitu. Ada yang enggak, ada yang ya. Saya enggak soalnya. Iya, setahu saya dulu ada yang kayak gitu. Ada. Jadi kalau minusnya banyak mungkin kita pertimbangkan seperti itu. Tergantung dari posisinya juga, tapi juga ya ada catatan dari posisinya apa yang dilamar. Seperti itu. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman online. Dari Mbak Galuh. Oh, siapa itu? Saya ingin bertanya, Pak, semisal setelah interview, itu bolehkah saya pelamar itu memberi pertanyaan balik ke HRD? Dan kalaupun boleh, pertanyaannya apa saja yang harus ditanyakan ya, Pak? Contohnya. Jadi pertanyaan nih, bolehkah kita bertanya setelah interview? Betul kan? Iya. Biasanya kalau interviewer akan ngomong, ada pertanyaan, dikasih pertanyaan dia. Iya. Nah, kebanyakan diem. Kadang gitu. Makanya kalau mau interview itu sebaiknya banyak-banyak cari informasi mengenai perusahaannya. Ini perusahaan jenisnya apa, karyawannya apa. Syukur-syukur punya ada teman atau kenalan yang karyawan di situ. Jadi kita bisa tahu sampai mungkin rata-rata gajinya berapa. Nah, itu nggak masalah kalau mau tanyakan. Jadi setelah interview pasti akan ada sesi pertanyaan yang bisa bertanya, boleh, sangat boleh. Karena untuk menambah pengetahuan kita terhadap perusahaan ini, ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing-sharing dari Bapak Singgi tentang HRD dan apa saja yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, semoga para penonton menjadi mengerti apa saja sih yang dinilai dalam dunia pekerjaan dan untuk mempersiapkan diri kalian dengan matang sebelum melamar pekerjaan. Karena saingannya itu nggak cuma satu guys, tapi ribuan, bahkan se-Indonesia. Baik tingkat nasional maupun internasional. Dan pesan dan kesannya mungkin untuk para pelamar bisa lebih semangat dan termotivasi dalam mempersiapkan diri ke dunia kerja. Nah, tadi setelah memilah-milah pertanyaan terbaik jatuh pada username Instagram @runisa. Nah, untuk Kak Runisa mendapatkan sebuah buku berjudul Buku Kumpulan Tulisan tahun 2019. Selamat untuk Kak Runisa. Nah, untuk pengambilannya bisa DM ke Instagram kami @ukom_unimus. Selanjutnya, terima kasih telah menonton podcast Ureka sore ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow IG UKM Komunikasi @ukom_unimus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.